Para saudara-saudari terkasih, saya berada sekali lagi ini di tempat wisata di Kabupaten Ngada, atau tempat wisata untuk orang-orang Kota Bajawa. Saya tidak sedang berbicara tentang pariwisata di Kota Bajawa, tapi sengaja saya mencari tempat yang lebih rileks karena saya akan berbicara tentang data-data dari kehidupan agama-agama di Provinsi NTT. Juga di pulau-pulau, ada Pulau Flores, Pulau Timor, Pulau Sumba. Dan kita akan bicara tentang data-data. Saya akan menunjukkan kepada kita semua, sengaja saya membawa dengan data-data yang perlu. Makanya datang ke Ogi, ini tempat wisata kami masih kecil ya. Masih kecil kami sering berwisata ke tempat ini. Saya akan menunjukkan narasi berdasarkan data. Misalnya, soal total penduduk berdasarkan religi atau agama, lalu kepemilikan rumah ibadat dari masing-masing agama di seluruh Nusa Tenggara Timur, dan kemudian kita masuk ke Pulau Flores secara khusus, karena saya ingin membuat komparasi antara pulau-pulau di Indonesia dengan komparasi antara pulau di mana umat Muslim lebih banyak atau mayoritas dan umat Katolik itu sedikit. Pulau Flores, orang selalu katakan bahwa di sini itu umat Katolik lebih banyak. Maka kita mau lihat dari sisi data, komparasi datanya. Bagaimana yang terjadi di Pulau Flores. Nah, ini data dari masing-masing kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Alor, jumlah umat Muslim 6.688. Umat Kristen Protestan 138.863 jiwa. Umat Katolik 6.688. Ini persis angka sama dengan umat Muslim di Kabupaten Alor. Lalu umat Hindu 346 jiwa. Umat Buddha kosong, Konghucu kosong. Lalu kita lihat di Kota Kupang. Kota Kupang itu umat Muslim 43.025. Lalu umat Kristen Protestan 431.586 jiwa. Umat Kristen Katolik itu 89.321. Umat Hindu itu 6.621. Sementara Buddha 215 jiwa. Nah, Kabupaten Ende, umat Islam berjumlah 65.299. Umat Kristen Protestan itu lebih kurang, 5.954. Umat Katolik 247.502 jiwa. Sementara umat Hindu 227, umat Buddha 10. Lalu Kabupaten Kupang itu umat Muslim 8.554. Lalu umat Kristen Protestan 335.626. Umat Katolik 50.123. Lalu umat Hindu 470, umat Buddha kosong. Sekarang kita akan lihat jumlah rumah ibadat per kabupaten. Ini yang menarik. Jumlah rumah ibadat itu per kabupaten. Kabupaten Alor itu ada 100 untuk rumah ibadat Muslim ada 105. Lalu Protestan ada 521. Lalu Katolik itu hanya 22. Hindu 1, Buddha kosong. Kota Kupang, Islam ada 70, Protestan ada 310, Katolik 45 gereja, Hindu 7, Buddha 1. Sekarang saya lompat ke Kabupaten Ende. Ende itu ada 171 masjid untuk agama Islam, lalu 10 untuk agama Protestan, dan 280 untuk agama Katolik. Sementara Hindu 4 dan Buddha kosong. Nah, saya ingin kita lihat di Kabupaten Ngada. Rumah ibadat agama Muslim itu ada 28. Lalu yang rumah ibadat untuk agama Protestan ada 12. Dan rumah ibadat untuk agama Katolik 163. Lalu kita lihat secara keseluruhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Rumah ibadat Muslim itu ada 1912 di Provinsi NTT. Lalu rumah ibadat Protestan ada 11.892. Lalu Katolik ada 6.338. Lalu Hindu ada 66 dan Buddha ada 6. Dari data-data ini membuktikan bahwa Anda jarang mendengar kejadian-kejadian yang sehubungan dengan perusakan rumah ibadat atau melarang orang jangan beribadat atau melarang jangan membangun rumah ibadat, terutama di NTT ini. Secara istimewa, saya selalu berbicara dari pengalaman dari masa kecil sampai saat ini di Kota Bejawa. Itu hampir tidak pernah terdengar ada pelarangan ya, orang beribadat atau pembangunan rumah ibadat. Karena itu para saudara-saudari terkasih, saya mau sampaikan bahwa sebagai pastor Katolik, saya bangga dengan Pulau Flores, tempat kelahiran saya. Atau saya bangga dengan Kota Bejawa. Dari angka pendirian rumah ibadat itu tentu sangat proporsional dengan jumlah umat yang ada. Bahkan tadi kita lihat di salah satu kabupaten jumlah masjid lebih banyak dari gereja Katolik. Apakah dengan demikian Anda menyampaikan bahwa ada kristenisasi atau ada pelarangan pembangunan rumah ibadat di Pulau Flores? Karena itu video ini sebenarnya untuk pembelajaran bagi kita semua, agar berbicara selalu disertai dengan data-data. Komparasi yang kita buat itu adalah komparasi berdasarkan data dan fakta. Dan sekaligus kita mengharapkan bahwa saudara-saudara kita di tempat lain, di provinsi yang lain atau di kabupaten yang lain, itu juga bisa terbuka untuk menerima perbedaan ya. Saya tidak mengatakan bahwa harus membangun gereja Katolik, tapi untuk semua, entah itu gereja Protestan, gereja Katolik, untuk Hindu, Buddha, karena negara kita menjamin itu. Lalu yang lain, para saudara-saudari terkasih, video ini juga saya buat karena dari pengalaman. Pengalaman bekerja di Palembang, pengalaman bekerja di Jambi, pengalaman bekerja di Medan. Dua tempat yang pertama, Jambi dan Palembang, secara pribadi kami sangat sulit mendapat izinan. Sehingga seperti video sebelumnya, kami misa di hutan sawit, berdoa di hutan sawit, berpindah-pindah, atau gereja sekarang ini gereja paroki Sungai Lilin itu Anda tahu itu sudah menjadi paroki, tapi gerejanya belum dapat izinan. Anehnya pastorannya sudah ada surat izinan, sementara gerejanya belum dapat izinan. Sulit sekali karena kita dipimpong ya. Ada yang bilang ke desa dulu, lalu desa bilang ke kabupaten, kabupaten bilang ke provinsi, begitu terus. Nah, semoga dengan pengalaman data yang saya bacakan tadi, khusus di Provinsi NTT, lebih masuk lagi ke Kabupaten Ngada atau Pulau Flores, menjadi pembelajaran bagi kita bahwa agama adalah pilihan hati dan agama adalah sarana yang menguatkan jiwa kita untuk bekerja bagi bangsa kita. Kita berdoa kepada Tuhan yang esa menurut sila pertama. Setelah membaca data-data, lalu berusaha keras melawan suara air terjun, kerongkongan saya juga kering. Kita mau coba kopi Bejawa ya. Kopi Bejawa itu agak unik. Rasanya khusus. Marilah kita menyatukan semua perbedaan demi bangsa dan negara kita. Salam dari tempat wisata Ogi. Ini dulu tempat pembangkit tenaga listrik. Sekarang memang kurang terawat, Anda bisa melihat ini. Dulu agak bersih, tapi sekarang sudah kurang terawat lagi. Tapi semuanya itu bisa nikmat dengan kopi Bejawa.